Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Januari 2026 ini kita masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman yang terambil dari Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, situasi dunia sekarang ini semakin hari semakin menegangkan. Terjadi badai di mana-mana, perang di mana-mana, penyakit yang aneh-aneh bermunculan, dan kesulitan ekonomi semakin terjadi. Dan kita tahu itu tanda-tanda kedatangan Bapa kita Yesus HaMasiah yang kedua kali, dan sebelum kedatangannya, iblis membuat berbagai macam rekayasa, berbagai macam kejahatan supaya manusia goyah imannya dalam mempersiapkan menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka pada kesempatan ini saya berikan temanya, pentingnya hidup dalam Roh Kudus. Sekali lagi, pentingnya hidup dalam Roh Kudus. Untuk menghadapi situasi keadaan dunia ini, baik secara alam roh maupun fakta yang sedang terjadi, kita butuh penolong yang sejati, namanya Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang supaya melalui Roh Kudus itu manusia mampu mengikuti kehendak daripada Bapa di surga dan melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Maka pada kesempatan ini saya akan bertegaskan apa saja tugas Roh Kudus atau peran Roh Kudus bagi manusia. Pertama-tama, Roh Kudus mengajar manusia untuk dapat melakukan firman Yahweh. Di dalam ayat 26 tadi ditegaskan, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peran Roh Kudus itu untuk mengajar manusia melakukan firman Yahweh. Kita ingat kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden, justru mereka gagal karena melakukan kehendak daripada si iblis. Apa yang dilarang oleh Yahweh dimakan, mereka makan. Jadi kehadiran Roh Kudus bagi kita pribadi lepas pribadi, agar melalui kehadiran Roh Kudus itu kita taat melakukan firman Yahweh. Kita bayangkan kalau kita taat pada firman Yahweh, pasti kita selamat. Yang kedua, apalagi peran daripada Roh Kudus itu, betapa pentingnya atau tugas daripada Roh Kudus itu bagi manusia. Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik daripada Elohim.
Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus menjadi milik Elohim. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Kata dimeteraikan berarti disahkan kita menjadi anak daripada Bapa di surga Yahweh Elohim. Meterainya, pengasahannya adalah Roh Kudus. Jadi jangan bangga menjadi pengikut gereja atau pengikut agama. Kalau engkau tidak penuh Roh Kudus, engkau bukan milik daripada Yahweh, sebab meterai daripada anak-anak Yahweh adalah Roh Kudus. Orang yang sudah punya Roh Kudus dimeteraikan menjadi milik daripada Yahweh Elohim. Yang berikutnya, apa saja tugas daripada Roh Kudus itu? Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia roh agar manusia menyatakan kuasa daripada Yahweh. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan roh-roh, dan kepada yang lain berjenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain menafsirkan bahasa lidah. Namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya ini dengan membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang sendiri-sendiri sebagaimana Dia menghendakinya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ada 9 karunia. Dikatakan tadi karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia daripada iman, apa yang dikatakan terjadi, karunia kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan bermacam-macam roh, yang mengartikan bahasa roh. Penting kita untuk hidup dalam karunia-karunia roh supaya dapat mengalahkan segala tipu daya daripada si iblis melalui karunia. Salah satu karunia membedakan bermacam-macam roh. Mungkin ada orang datang kepadamu dengan perkataan yang lemah lembut, tetapi itu hanya tipuan. Kalau kita ada Roh Kudus memberitahu kepada kita bahwa orang itu tidak benar. Jadi penting sekali kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita memiliki karunia-karunia, ada 9 karunia tadi. Berikutnya apa saja, apalagi yang Roh Kudus atau tugas Roh Kudus bagi kita? Roh Kudus memberikan kita buah-buah kasih. Ya, kita ingat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Orang yang sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah dipenuhi Roh Kudus pasti punya kasih. Dikatakan tadi kasih di sini ada kasih manusia, ya kasih
eros, kasih storge, kasih philia. Ya, kita diajar kasih di sini bukan kasih storge, tapi kasih agape, memberi dengan tidak mengharapkan imbalan. Seperti Bapa kita Yesus HaMasiah mati di atas kayu salib, Dia memberi tubuh dan darahnya untuk korban penebus dosa manusia dan juga untuk menjamin keselamatan manusia. Maka lewat pengorbanannya manusia diselamatkan. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, pasti punya kasih. Kalau ada orang mengatakan aku sudah penuh Roh Kudus tapi nggak punya kasih, nggak punya kesabaran, ya tidak, dia suka iri hati, dengki, menyombongkan diri, saya pertanyakan itu bukan Roh Kudus yang sebenarnya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, dia tidak menghasut, dia tidak menghitung-hitung yang jahat, dia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Itulah orang yang hidup di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memberikan kita buah-buah kasih. Kasih itu vertikal dan horizontal. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu. Itu hukum pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Vertikal, horizontal, salib itu kasih, saudaraku. Jadi penting sekali kita hidup dalam buah-buah, yaitu buah-buah kasih tadi. Berikutnya, bahwa Roh Kudus memberikan kita buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu juga ada 9. Saudaraku, Galatia pasal 5 ayat 22-3. Buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang seperti itu. Bayangkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita mengalami sesuatu hal yang baru. Jadi jangan sampai kita berkata, saya sudah lama menjadi orang Kristen. Itu bukan patokan ukuran kau bisa masuk surga. Tapi hidup di dalam buah-buah kasih, hidup dalam buah-buah Roh Kudus, hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus, dan engkau sudah dimeteraikan menjadi milik daripada Yesus HaMasiah, dan engkau melakukan firman Yahweh itu. Berikutnya, apalagi peran Roh Kudus di dalam diri manusia? Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi anak Elohim. Itu jelas sekali dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 14-17. Roma pasal 8 ayat 14-17 yang berbunyi demikian. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Sang Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga, benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dalam HaMasiah. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama Dia. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, maka sangat penting sekali bahwa Roh Kudus itu menjadikan kita anak Elohim dan ahli waris kerajaan surga. Saudaraku, kalau kita anak daripada Bapa di surga,
berarti dia Bapak kita tinggal di surga, maka kita pun anak-anaknya tinggal di surga. Tapi syaratnya engkau harus benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi anak Elohim, ya, dan pewaris kerajaan surga. Berikutnya, apalagi yang Roh Kudus kerjakan bagi kita? Roh Kudus itu yaitu menolong kita untuk melepaskan segala keinginan-keinginan daging. Nah, itu di dalam Galatia dikatakan bahwa orang yang sudah hidup di dalam roh, ya, pasti bisa menanggalkan segala keinginan-keinginan dagingnya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab daging berkeinginan melawan roh, dan roh melawan daging. Dari hal-hal itu bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin roh, yaitu Roh Kudus, kamu tidak berada di bawah Torah, dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, dan pembunuh, pemabuk, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahwa seperti yang telah aku katakan sebelumnya bahwa mereka akan melakukan hal-hal seperti itu, tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi hadirnya Roh Kudus dalam diri kita melepaskan kita dari keinginan-keinginan daging kita. Disebutkan tadi bahwa pekerjaan-pekerjaan daging yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, dan seterusnya, penyembahan berhala. Sekarang ini sedang terjadi di dunia, semakin hari semakin rusak. Namun kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak terbawa situasi itu, karena kita ada kekuatan khusus daripada Roh Kudus. Jadi tetaplah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu membebaskan kita dari segala keinginan-keinginan daging kita. Selain itu, Roh Kudus membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dan memberikan jaminan hidup kekal. Itu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yesua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, yaitu Roh Kudus. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya Yesua telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Kita lihat di sini, hukum roh itu kehidupan dalam Yesua Hamasya dan membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bebas dari dosa dan hukum maut, karena sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa Yahweh itu adalah roh, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Betapa pentingnya kita merdeka di dalam Yesua Hamasya melalui Roh Kudus, karena kita ingat Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh. Roh Kudus itu adalah juga yang berubah menjadi Yesua Hamasya. Jadi siapa Roh Kudus itu? Yahweh itu sendiri, Yesua itu sendiri. Maka penting sekali kita hidup dalam Roh Kudus.
Berikutnya, Roh Kudus juga menuntun kita bagaimana cara berdoa yang benar. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Dan demikian juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya. Tetapi Roh sendiri, yaitu Roh Kudus, bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Dan Dia yang menyelidiki hati telah mengetahui bagaimana pikiran Roh itu, karena menurut Elohim Dia bersyafaat demi orang-orang kudus. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu menolong kita bagaimana cara berdoa yang benar. Ya, banyak orang berdoa asal doa tapi tidak ada jawaban. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam doa kita, terperinci doanya, terarah doanya, tepat kepada sasarannya, maka sangat-sangat penting sekali kita hidup di dalam Roh Kudus di akhir zaman ini, supaya jangan tertipu dengan tipu daya daripada si iblis dengan berbagai macam menyuntikkan roh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Padahal itu adalah menjerat manusia. Tapi jika engkau ada di dalam Roh Kudus itu memerdekakan hatimu, pikiranmu, tubuhmu, sehingga engkau menjadi orang yang merdeka, tidak terintimidasi. Sekalipun engkau diintimidasi, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, diancam dibakar hidup-hidup kalau tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Yahweh, mereka tidak takut dan siap dibakar. Tetapi yang luar biasa, Roh Yahweh melindungi mereka. Tidak ada yang terbakar tubuh mereka, satu helai rambut pun tidak terbakar, karena mereka dilindungi oleh Roh Yahweh. Jadi penting sekali kita hidup dalam pimpinan Roh Yahweh itu. Berikutnya, apalagi yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Roh Kudus mengubah pola pikir daging menjadi pola pikir roh dan memberikan kehidupan dan damai sejahtera. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Kita lihat di sini, orang yang dipimpin Roh Kudus pasti ada damai sejahtera. Ditegaskan di ayat 6, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Jadi yang dipimpin Roh Kudus pasti mengalami kehidupan setiap saat. Apapun yang sedang dia hadapi, selalu hidup hatinya, pikirannya. Sebab apa? Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Selain itu, Roh Kudus yaitu memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi di berbagai tempat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Betapa luar biasanya saudaraku kalau kita punya Roh Kudus. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada, seperti Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap karena memberitakan Injil, di penjara, disiksa. Di dalam penjara mereka berdoa dan menyembah kepada Yahweh. Runtuh tembok-tembok penjara itu, pasung di kaki mereka lepas, dan setelah itu bersaksi mereka kepada kepala penjara itu, dan kepala penjara dan keluarganya bertobat. Karena apa? Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Secara fisik Paulus dan Silas tersiksa, tetapi kita lihat
Roh Kudus itu memberikan kuasa tenaga kepada mereka sehingga sekalipun tubuh mereka disiksa, mereka tetap beritakan Injil dan kepala penjara dan keluarganya bertobat. Luar biasa. Maka di akhir zaman ini, biarlah engkau dipenuhi Roh Kudus, supaya engkau menjadi saksi, beritakan Injil kepada orang lain, bukan beritakan nama gereja, bukan beritakan doktrin gereja, tapi beritakan Injil. Injil itu kabar keselamatan, berita keselamatan kepada orang-orang berdosa di dalam Yeshua HaMasyiah. Bukan gereja yang bawa masuk surga, bukan rasul, bukan nabi, tetapi Yeshua HaMasyiah, sebab dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Dan yang terakhir, apalagi yang Roh Kudus kerjakan bagi kita, bahwa Roh Kudus menolong kita untuk menolak cap antikris, yaitu 666, dan siap mati karena mengikut Yeshua HaMasyiah. Itu di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9-13 yang baru demikian. Ini perlu kita renungkan baik-baik. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba, dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Ini mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membuat kita setia untuk mengikut Yeshua HaMasyiah dan menolak cap antikris tadi 666, dipasang di dahi atau di tangan. Ini segera akan terjadi, saudaraku. Orang yang tidak menerima cap itu, maka dia tidak boleh menjual, tidak boleh